Baiklah, sebelum mengoperasikan unit, operator diwajibkan melakukan pemeriksaan terhadap unit yang akan dioperasikan. Kondisi yang harus diperhatikan ketika kita melakukan pengecekan adalah tempatkan unit di tempat yang aman dan rata. Kemudian, pastikan operator memakai APD yang lengkap. Adapun pemeriksaan ataupun kegiatan yang dilakukan P2H operator meliputi 1. Pemeriksaan keliling, 2. Pemeriksaan oli hidrolik, 3. Pemeriksaan oli engine, 4. Pemeriksaan baterai, dan yang terakhir pemeriksaan air radiator. Saat pertama kali melakukan pemeriksaan keliling, mulailah dari sebelah depan, yaitu bagian bleed. Selanjutnya periksa apakah ada kelainan pada bleed atau keretakan. Selanjutnya mengarah ke arah sebelah kiri. Pastikan pin-pin yang ada pada attachment arm bleed dalam keadaan baik. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan bagian undercarriage, meliputi idler, top roller, carry roller, track shoe. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, periksa bagian belakang yaitu sprocket. Pastikan baut-baut yang ada pada sprocket dalam keadaan kencang. Kemudian kita periksa bagian final drip, apakah ada kebocoran pada sisi luar bagian final drip. Kemudian mengarah pada bagian belakang unit. Pada bagian ini lakukan pemeriksaan undercarriage bagian belakang dan prosedur pada bagian sebelumnya, dan tetesan oli pada bagian bawah. Kemudian kita mengarah ke sebelah kanan untuk pemeriksaan undercarriage seperti undercarriage sebelah kiri sebelumnya. Lakukan prosedur yang sama dengan pemeriksaan undercarriage sebelah kiri sebelumnya. Kemudian melakukan pemeriksaan pada silinder arm bleed. Pastikan tidak ada kebocoran pada silinder arm bleed. Periksa fitting hose atau sambungan hose yang terdapat pada area arm bleed. Pastikan sambungan tersebut tidak ada kebocoran yang akan menimbulkan ketidaknormalan pada saat dioperasikan. Kemudian kita periksa bagian radiator untuk memeriksa bagian kecukupan dari air radiator tersebut. Kemudian kita periksa bagian oli, yaitu oli hidrolik dan oli dipstick. Level oli yang standar adalah permukaan di antara high dan low. Dan kita juga periksa tabung indikator oli transmisi. Kemudian kita periksa bagian dalam sebelah kanan. Yang pertama dicek adalah fan belt, turbo. Periksa sambungan-sambungan yang ada pada area bagian dalam sebelah kanan. Kemudian kita periksa setiap baut-baut pada kanopi yang ada pada unit doser. Kemudian kita ke daerah engine. Saat melakukan pemeriksaan di daerah engine, mulailah memperhatikan seluruh komponen engine. Pastikan seluruh komponen berada dalam kondisi dan tidak ada kebocoran. Kemudian pemeriksaan oli engine dengan mencabut dipstick dari engine. Oli yang disarankan adalah oli di antara high dan low. Lanjutkan pemeriksaan pada baterai. Yang pertama kali adalah pastikan konektor terdapat pada baterai, kekencangannya dan tersambung dengan baik. Kemudian periksa juga lubang pernapasan pada tutup baterai. Kemudian kita cek bagian bahan bakar sesuai dengan kecukupan pengoperasian unit. Kita cek juga apa dalam unit apakah masih dalam keadaan baik. Jika seluruh rangkaian pemeriksaan telah dilakukan dan kondisi seluruh komponen telah memenuhi syarat, hidupkan unit untuk memastikan bahwa unit dalam kondisi normal dan siap digunakan. Sebelum dihidupkan, pastikan lock lever dalam keadaan aktif. Sebelum menghidupkan engine, berikan tanda dan membunyikan klakson 1 kali. Kemudian panaskan engine. Kemudian kita perhatikan dan dengarkan apakah ada kelainan bunyi. Setelah semua rangkaian P2H telah dilaksanakan,
Serahkan checklist P2H kepada pengawas untuk diperiksa kembali dan ditandatangani oleh pengawas.